Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat hari Senin ya. Kita akan membacakan isu monitoring untuk hari Senin tanggal 13 Oktober 2025. Yang pertama, dari berita dan isu politik, Presiden Prabowo memanggil Gibran dan Menteri ke Kertanegara. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan pertemuan ini adalah pertemuan rutin pekanan. Salah satu yang dibahas adalah devisa hasil ekspor. Ya, pemerintah akan mengoptimalkan untuk menambah devisa negara. Pemerintah akan mengevaluasi aturan dan pelaksanaan DHE atau devisa hasil ekspor sehingga bisa memenuhi target. Kalau kita lihat ya, jadi setelah pertemuan di Kertanegara, Prasetyo Hadi Mensesnek melakukan wawancara ya dengan media nasional. Selain devisa hasil ekspor yang belum memenuhi target, ada juga beberapa hal yang disampaikan. Tetapi memang nampaknya Presiden Prabowo fokus betul terhadap isu ini ya, terkait devisa hasil ekspor yang memang dulu diharapkan ya, para pengekspor batubara, para juragan batubara ini bisa menyimpan uangnya itu ada di dalam negeri, tidak di luar negeri. Tapi ini sepertinya belum memenuhi hasil target ya. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani bahas isu nasional di Hambalang. Ini dilakukan pada hari Sabtu 11 Oktober kemarin. Pertemuan juga dihadiri sejumlah menteri seperti Menko Kumham ya, Yusril, lalu ada Mensesnek, ada Seskap, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI, dan juga Wamenpora. Ini nggak ada Kapolri ya di sini ya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawija menjelaskan pertemuan membahas berbagai isu nasional dan program strategis pemerintah. Muzani menyampaikan masukan dari anggota MPR dan DPR terkait arah kebijakan nasional. Selanjutnya, TNI AD ikuti pelatihan manajemen pangan di Singapura untuk dukung program MBG. Sebanyak 34 personel TNI Angkatan Darat mengikuti Institutional Food Management Training di Army Combat Service Support Command atau CSSCOM di Singapura 13-18 Oktober. Rombongan terdiri dari 26 prajurit, ya, 4 anggota Persit, 3 pendamping militer, dan 1 peninjau. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut pertemuan Kasat dengan TNI Kasat ya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan Kasat Singapura, dan difokuskan pada peningkatan kemampuan manajemen guna mendukung program MBG. Selanjutnya, TNI siap berikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang UU TNI di Mahkamah Konstitusi. TNI menyatakan kesiapan memberikan keterangan terhadap sidang uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Freddy Ardiansyah menyebut kesediaan tersebut sebagai komitmen TNI untuk mendukung proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, anggota DPRD Gresik gugat KPK soal penetapan tersangka dana hibah Jawa Timur. Ya, anggota DPRD Jawa Timur asal Gresik Hasanuddin menggugat Ketua KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka. Gugatan pra peradilan ini terdaftar ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sidang perdana dijadwalkan hari ini ya, hari Senin. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara atau SIP di PN Jaksel, permohonan ini menguji sah atau tidaknya ya penetapan tersangka oleh KPK. Selanjutnya, dari berita DPR RI, DPR jelaskan alasan pemerintah pangkas dana transfer ke daerah untuk 2026. Wakil Ketua Komisi 11 DPR Fauzi Amro mengungkapkan ya, keputusan tersebut diambil karena pendapatan negara tidak meningkat signifikan, sementara belanja negara terus bertambah. Pemerintah, kata Fauzi, kini memprioritaskan anggaran untuk program MBG yang menelan hampir 335 triliun, sekolah rakyat, dan hilirisasi pangan dan energi. TKD 2026 dialokasikan 650 atau 649,99 triliun, berkurang 269 triliun dari tahun sebelumnya.
Pemangkasan ini memicu protes 18 gubernur termasuk Bobi Nasution, Gubernur Sumut, dan Muzakir Manaf, Gubernur Aceh. Selanjutnya Golkar dorong pesantren dapat dana pendidikan 20% dari APBN. Ya, Ketua Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji mendorong agar pondok pesantren mendapatkan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Ya, menurutnya tragedi Ponpes Al-Hosni menjadi pengingat bahwa perhatian negara terhadap pesantren ya harus bersifat struktural dan berkelanjutan. Ini kan gini, mungkin konteksnya ya kalau menurut saya kenapa tiba-tiba sekjennya Golkar itu mengusulkan ini. Satu, beliau itu dapilnya di Jawa Timur ya, Pak Sarmuji ini. Yang kedua, yang ramai, anggota Komisi 8 dari fraksi Golkar ya, Ibu Atalia, istrinya Ridwan Kamil, itu termasuk yang pertama mengusulkan mengusulkan terkait entah itu audit ya atau mempertanyakan ya, lebih tepatnya mempertanyakan terkait pembangunan kembali Pondok Pesantren Al-Hosni dengan APBN itu viral sekali ya, pernyataan dari istri dari Ridwan Kamil ini, Bu Atalia, karena kebetulan beliau anggota Komisi 8. Dan ini mungkin sekarang Pak Sarmuji sebagai anggota DPR dapilnya Jawa Timur sekaligus beliau juga sekjen Golkar, mungkin ini ingin jangan sampai ini terus-menerus digoreng, jadi beliau berusaha menyeimbangkan dengan mendorong agar pesantren mendapatkan perhatian dan proporsi dari 20% anggaran pendidikan. Selanjutnya dari berita DPD RI ya, Senator Graltali Yawo awasi jalan dan air bersih di Pulau Morotai. Ya, ini disampaikan dalam kunjungan ke Desa Sopi, Majiko Sopi, dan Cendana di Kecamatan Morotai Jaya. Selanjutnya dari isu ekonomi, Surya Darmadi tawarkan hibah aset 10 triliun ke Danantara. Ya, terpidana korupsi Darmadi alias Apeng menawarkan hibah aset senilai 10 triliun kepada BPI Danantara. Aset tersebut berupa kebun dan pabrik kelapa sawit di Kalimantan Barat. Tawaran ini disampaikan melalui tim kuasa hukumnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Wih, langsung aja dia ini ya 10 triliun. Kita lihat nih apakah nanti dikasih atau enggak ya. Selanjutnya Menkyu Purbaya pastikan pengelolaan utang 9.138 triliun tetap aman dan efisien. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pengelolaan utang tersebut dilakukan secara hati-hati. Ia memastikan rasio utang Indonesia mencapai 39,86% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Masih aman dan jauh di bawah batas maksimal 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. Purbaya menilai keamanan utang harus dilihat dari perbandingan dengan kekuatan ekonomi, bukan nominalnya. Ia juga meminta agar isu utang tidak dijadikan sentimen negatif bagi perekonomian. Kedepan Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan penerimaan negara untuk menekan penerbitan utang baru. Selanjutnya nih, Menaker pantau dampak penutupan pabrik sepatu bata. Ini kan lagi viral ya. Sepatu bata menghentikan produksi sepatunya di Indonesia. Menaker Yasserli menyatakan pihaknya akan memantau potensi pemutusan hubungan kerja akibat keputusan PT Sepatu Bata Tbk menghentikan produksi alas kaki. Pemerintah memastikan proses pengawasan berjalan agar dampaknya terhadap pekerja dapat diminimalkan. Selanjutnya dari isu sosial ya, ASN di Bengkulu minta maaf usai videonya menginjak Al-Quran viral di media sosial. Ya ini parah banget ini. Ya, seorang ASN berinisial VA di Kepahiang Bengkulu meminta maaf setelah videonya menginjak Al-Quran tuh viral di media sosial. Videonya berdurasi 54 detik menginjak Al-Quran sambil mengatakan bahwa tindakannya dilakukan untuk membuktikan dirinya tidak berselingkuh. Gitu. Selanjutnya ribuan guru P3K Banten belum terima gaji akibat tertundanya APBDP ya, APBD perubahan ya. Ada 1.800 guru P3K di Provinsi Banten angkatan 2021-2024 belum menerima gaji ya hingga pertengahan Oktober 2025. Keterlambatan pembayaran terjadi karena kekurangan anggaran pada pos gaji P3K dan menunggu pengesahan APBD perubahan tahun 2025.
Selanjutnya dari isu internasional, Menlu Sugiono lakukan kunjungan ke Korea Utara, teken MOU kerjasama bilateral. Ini kemarin viral juga ya videonya. Setelah 12 tahun akhirnya ada pertemuan ya antara Menlu Indonesia melakukan lawatan ke Korea Utara. Selanjutnya Pakistan tutup perbatasan usai baku tembak dengan Afghanistan. Pemerintah Pakistan menutup sejumlah pintu perbatasan dengan Afghanistan ya setelah terjadi baku tembak antara pasukan kedua negara. Ketegangan dipicu serangan udara Pakistan di wilayah Afghanistan pada awal pekan kemarin yang menargetkan pemimpin kelompok Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Pasukan Afghanistan menembaki pos perbatasan Pakistan pada Sabtu malam sebagai balasan, disusul tembakan artileri dari pihak Pakistan. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menegaskan situasi di Afghanistan aman sementara penutupan ini mengganggu arus orang dan barang antar negara. Malah perang ya. Selanjutnya, Hamas tolak hadiri penandatanganan resmi perjanjian damai di Gaza, Mesir. Pejabat senior Hamas, Hossam Badran, menyatakan pihaknya tidak akan menghadiri penandatanganan resmi perjanjian damai Gaza yang digelar di Mesir, meskipun kesepakatan telah diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Badran menjelaskan bahwa Hamas selama ini berkomunikasi melalui mediator Qatar dan Mesir dalam proses perundingan gencatan senjata. Ia menegaskan Hamas tetap siap menghadapi konflik jika perjanjian damai gagal dijalankan dan pertempuran dengan Israel kembali terjadi. Kami berharap tidak kembali berperang, tetapi rakyat Palestina dan pasukan perlawanan kami akan menghadapi segala agresi dengan seluruh kemampuan yang ada. Itu disampaikan oleh Badran. Trump dan Al-Sisi pimpin KTT perdamaian Gaza di Mesir. Ya, Presiden Mesir Donald Trump dan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Fattah Al-Sisi akan memimpin KTT perdamaian di Gaza, ya, di perdamaian Gaza di El Sheikh, Mesir. Pertemuan yang dihadiri sekitar 20 pemimpin dunia dan Sekjen PBB Antonio Guterres bertujuan mengakhiri perang di jalur Gaza. Menurut pernyataan resmi pemerintah Mesir, dokumen perdamaian diharapkan ditandatangani dalam pertemuan tersebut. Akan hadir sejumlah pemimpin dunia, Emmanuel Macron, Erdogan, Starmer, Giorgia Meloni, dan Pedro Sanchez. Trending media sosial jelas sekali yaitu Kluivert out. Itu viral sekali ya. Luar biasa tuh ya, banyak yang membandingkan antara Kluivert dan STY di media sosial ya. Yang paling viral ya pernyataannya Ibnu Jamil yang menyatakan bahwa dia lebih rela untuk gagal bersama STY. Itu viral sekali pernyataan Ibnu Jamil ya. Oke, terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.